Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, bisa Anda jadikan kepanjangan tangan saya, bilang Happy New Year. Ya, 2025. Nggak berasa ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita nggak berasa kita sudah masuk di tahun yang baru, 2025. Ya, dan nggak berasa berarti ini tambah semakin kita bertambah usia, berarti semakin bertambah kurang ya usia kita. Tadi malam saya melayani penghiburan di persemayaman. Saya khotbah tentang di tempat duka itu dikatakan jauh lebih bagus dibanding di tempat sukacita. Karena di tempat duka itu banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Karena di tempat duka itu kemarin saya bagikan ada 3 poin. Apa yang kita mau tinggalkan, karena orang mati pasti meninggalkan sesuatu. Dan peninggalan yang paling baik, firman Tuhan katakan nama baik itu lebih berharga daripada harta kekayaan. Ya. Makanya kalau kita tahu kita akan meninggalkan nama baik, makanya kita harus jaga hidup mulai sekarang ketika hidup. Ya. Kemarin ada Pak Gede juga ikut kemarin ya. Terus apa yang kedua adalah apa yang kita tinggalkan, apa yang kita mau berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Orang kalau mengasihi orang itu jangan waktu meninggal. Kalau sudah meninggal mau dibelikan peti yang paling terbaik pun, toh orangnya nggak bisa menikmati. Kalau mau mengasihi orang itu waktu masih hidup, kasih orang, cintai orang. Nggak boleh ada kata penyesalan nanti suatu hari kenapa ya dulu aku nggak begitu. Nggak boleh ada penyesalan. Makanya tempat persemayaman itu mengajar kita sesuatu. Bahwa hidup ini nggak selamanya. Ada orang-orang yang juga nggak selamanya bersama kita. Kasih itu harus muncul ketika orang itu masih hidup, supaya orang itu bisa merasakan. Ya, suami istri nggak boleh bilang saya ini cinta kamu, tapi dalam hati, lu nggak bisa dong. Cinta itu butuh ucapan yang diucapkan, juga butuh tindakan yang diwujudkan. Ya, tapi saya nggak khotbah itu, karena saya punya beberapa khotbah, tapi sedikit review. Pastor Philip tanggal 31 kemarin berkhotbah dari kitab Yesaya 60 ayat 1-2. Kalau Anda belum mendengarkan, Anda dengarkan. Ya, ada banyak poin-poin khotbah yang saya ringkas itu ya. Ada yang pertama adalah kemenangan itu dimulai dari diri kita. Khotbahnya Pastor Philip ini ya. Hidup dituntun oleh terang, terus menang bukan karena hebat tapi karena taat. Hidup dalam visi kerajaan Allah, miliki mental pemenang, persiapkan diri dan perbesar kapasitas. Nanti Anda bisa dengarkan khotbah Pastor Philip secara lengkap di YouTube. Pastor Philip Anda cari, pasti Anda akan diberkati sekali dengan khotbah beliau ya. Karena itu adalah khotbah untuk dibawa untuk dalam setahun, dalam tahun 2025 ini. 2026 pun sudah ada visinya, ya lebih naik lagi, increase visinya. Makanya kita harus bersiap, saudara. Dan ini adalah sepanjang hari ini adalah khotbah saya, stok khotbah saya ini, karena ada, ini, saya mulai dari pagi nanti, saya akan khotbah kemenangan itu selalu dimulai dari hati. Nanti yang kedua adalah kemenangan diberikan kepada orang yang bersiap, saya akan mengupas dari kitab Yoel. Terus kemenangan terjadi karena keputusannya kita ambil. Ya, kita lihat dalam khotbah 3 dan 4 itu dari satu kitab ya, saya akan ambil dari versi mertuanya dan versi menantunya. Ya, mereka adalah orang-orang yang terpuruk sebetulnya, tapi ternyata mereka bisa diubah. Ada orang berkata begini, Pak ini tahun 2025 ini nggak salah, tahun kemenangan. Kan orang semua berkata bahwa ini tahun yang masih resesi. Ya kan, kena gonjang-ganjingnya banyak sekali. Ekonomi belum up segala macam. Nanti kita akan belajar di Alkitab banyak orang mengalami yang namanya resesi. Nanti bahkan ibadah kedua itu betul-betul habis-habisan. Ya, karena apa yang dimakan belalang A nggak habis dimakan belalang B nggak habis dimakan C nggak habis dimakan D. Itu komplit, paket komplit habis semua. Tapi kalau Tuhan ada di hidup kita, mau tahun kekeringan pun Tuhan bisa ubah menjadi tahun kemenangan bagi kita. Amin. Mari kita buka langsung aja di dalam Yohanes pasal 11. Ini pun adalah krisis yang dialami oleh Maria dan Marta karena Lazarus meninggal. Yohanes 11 ayat pertama dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Peristiwa Maria meminyaki kaki Tuhan ini berarti dengan ayat 2 ini bisa digambarkan bahwa peristiwa Lazarus mati itu adalah peristiwa sebelum
kejadian di mana Maria pernah mau menyaki kaki Tuhan. Ya, saya mau Anda kasih mention ayat ini karena nanti ada hubungannya. Ya, Maria kita tahu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Saya ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon. Di situ ada Marta yang melayani, ada Lazarus juga yang dibangkitkan. Saya juga berarti atau afternya ya. Berarti kisahnya bisa kalau di Yohanes afternya. Tapi di sini karena ini kan penulis yang menulis ini adalah menulis kejadian setelahnya. Makanya bisa tumpang tindih dari beberapa peristiwa, tapi peristiwanya ada. Ya, Maria dipuji Tuhan di waktu itu. Why? Karena orang ini cinta Tuhan. Cintanya kepada Tuhan itu melebihi orang yang lain. Ada Marta yang melayani, Tuhan tidak berkesan. Ada Simon yang menjamu memberikan makanan, Tuhan juga tidak berkesan. Bahkan Tuhan pakai Simon, kamu ini tuan rumahnya, tapi kamu tidak pernah menyambutku, kamu tidak pernah menyeka. Karena bagi banyak orang mengenal Yesus itu macam-macam. Ada mengundang Yesus itu sebagai rabi, ada yang mengundang Yesus itu sebagai seorang nabi, ada yang mengundang Yesus itu hanya sebagai seorang penyembuh. Tapi Maria memperlakukan Tuhan karena dia tahu ini adalah Tuhan dalam hidupnya. Makanya kalau orang tahu ini adalah Tuhan, VVIP, very, kok saya mau ngomong important person gitu ya. Kalau itu orang penting dalam hidupnya, maka orang itu rela memberikan yang terbaik. Maria bayar harga di peristiwa menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu bayar harga. Kok bisa ya ada wanita, perhiasannya wanita itu kan mahkotanya itu dikatakan kan rambutnya. Rambutnya ditaruh di kakinya seorang guru, seorang rabi. Itu seorang laki, itu enggak pantas sebetulnya. Tapi dia lakukan itu karena dia cinta Tuhan. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang terutama di hidup ini. Ya. Siapa Yesus bagimu itu penting nanti apa yang akan Anda alami dalam kehidupan Anda. Perhatikan ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lihat ya, Tuhan Yesus berkata apa? Penyakit itu tidak membawa kematian. Tapi yang kita tahu pada akhirnya Lazarusnya mati. Makanya kadang-kadang untuk menerima janji Tuhan, Anda tidak boleh gampang-gampang langsung dengar yes gitu. Anda harus cerna dulu, ini Tuhan ini ngomong apa sih? Belum selesai, kadang-kadang kita ini cepat sekali mengkantor seseorang, padahal orang itu belum selesai untuk ngomong. Sehingga kita nggak bisa menerima gambaran secara lengkap. Ya. Tuhan Yesus belum selesai. Kadang-kadang orang bisa salah arti, loh katanya nggak bawa kematian, kok mati? Coba lihat ayat di bawahnya. Perhatikan, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ternyata orang kena penyakit pun tidak semuanya karena dosanya. Tapi ada yang memang karena ada rancangan Tuhan di dalamnya. Kita nggak tahu. Ayub mengalami penderitaan juga bukan karena Ayubnya sebetulnya. Meskipun ada orang mengatakan ya karena Ayub begini, Ayub khawatir. Orang itu kan selalu punya opini masing-masing. Tapi yang kita tahu yang paling gampang, iblis mengocok Ayub sehingga Ayub itu jatuh. Tapi ada orang yang jatuh karena perbuatannya. Seperti Elimelek nanti yang saya khotbahkan nanti sore dan malam. Elimelek mengambil keputusan yang salah sehingga dia mati, anak-anaknya mati. Naomi pun seorang yang artinya nama Naomi itu penghiburan, itu pun saya tidak mau disebut Naomi karena dia berkata panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit karena hidupku sudah dirampas. Tapi Tuhan pun bisa mengubah seseorang yang salah pun ketika dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kemenangan. Diganti generasinya dari Kilion dan Malion, anak-anaknya diganti anaknya menjadi anak menantunya jadi Boas. Tapi melahirkan keturunan yang luar biasa, yaitu menjadi kakek buyutnya, kakeknya si Raja Daud. Luar biasa, Tuhan bisa mengubah seseorang. Tapi dalam case Lazarus ini, dia nggak bersalah. Ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Ya. Makanya kalau dalam hidup ini, kalau Anda tidak mengerti, belajar cuma satu aja, percaya saja sama Tuhan. Sometimes Tuhan tidak
enggak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia, enggak bisa. Tapi kadang kita cuma percaya. Coba perhatikan ya. Yesus ayat 5 memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba perhatikan dulu. Yesus memang mengasihi. Kadang di dalam kasih Tuhan itu tidak selalu apa yang kita minta itu selalu dijawab. Pernah enggak Anda merasa, papa mama ini kok enggak sayang aku ya, aku minta kok enggak dikasih, katanya mengasihi. Tapi kok minta sesuatu kok enggak dapat ya. Come on lah. Dalam hidup ini Anda dan saya harus belajar untuk percaya sama Tuhan. Meskipun Tuhan mengasihi kita, enggak selalu jawaban yang kita minta itu selalu didapatkan. Sometimes ada penundaan di situ. Sometimes ada kata tidak di situ. Tapi belajarlah percaya, karena Tuhan itu tahu apa yang Dia mau lakukan. Kalau kita mungkin tahu apa yang kita lakukan, tapi belum tentu terjadi. Manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tapi kalau Tuhan itu, Dia sutradara yang baik. Anda dan saya tidak boleh jadi sutradaranya. Tuhan, aku punya pergumulan. Nanti langkahnya begini ya. Nanti dari langkah pertama begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini. Tiba-tiba nggak jadi semua, kecewa. Terus ngomongnya gini, Tuhan, kenapa engkau nggak dengarkan doaku? Kenapa engkau nggak berkati apa yang kau minta? Loh, yang jadi sutradara itu bukan kamu. Sutradaranya itu Tuhan. Bagian kita itu just trust and obey. Taat dan setia saja. Amin. Ya, sometimes kita nggak tahu apa yang terjadi. Dalam kasih itu nggak selalu apa yang kita minta kita dapatkan. Tapi belajar percaya. Sampai di sini bisa dapat sesuatu enggak? Saya ini kejar-kejaran dengan waktu loh, ya. Karena saya selesaikan ayat ini sampai selesai ini kejar-kejaran dengan waktu. Saya berdoa supaya waktu itu berhenti sebetulnya. Tapi enggak mungkin ya. Jangan, kasihan ibadah berikutnya nanti. Perhatikan, ayat 7. Bercanda ya tadi. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ya, Yesus baru mengalami peristiwa di mana dia dilempari batu di situ, di Yudea. Ya, dan ketika dengar kabar Lazarus masalahnya ada di situ. Dia harus kembali ke sana. Ayat 9 perhatikan, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Maksudnya apa sih? Dari ayat 8, ayat 9, ayat 10 ini kok nggak nyambung ya sepertinya ya. Tapi sebetulnya ayat 9, ayat 10 itu Tuhan mau katakan gini loh. Kalau kita mau bekerja di dalam Tuhan, Anda dan saya itu nggak perlu takut dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya. Bagi Yesus untuk menyelamatkan seseorang, meskipun itu tantangan ada di depan, Dia akan lewati. Karena cintanya akan jiwa-jiwa itulah yang membuat Tuhan itu nggak pernah mau berhenti, saudara. Ya. Kalau Dia Tuhan kita seperti itu, harusnya murid-muridnya juga seperti itu. Kita ini pengikutnya, kita ini muridnya. Ya. Kalau orang jalan dalam terang itu, nggak mungkin jatuh kok. Karena ada terang Tuhan itu. Saya yakin ayat 8, ayat 9 ini juga mungkin ngomong sama murid-muridnya. Karena murid-muridnya agak takut ke sana. Ya, karena yang dilempari batu pasti nggak cuma Tuhan. Mereka juga ngalami dilempar batu yang sama. Takut mereka. Makanya Tuhan ingatkan, kalau kamu berjalan dalam terang, kamu nggak usah takut. Nggak akan terantuk. Tapi kalau kamu jalan dalam kegelapan, baru kamu mungkin takut. Nggak usah takut selama kamu mengerjakan terang dalam kehidupanmu. Your life must go on. Gitu ya. Hidupmu harus terus maju. Harus lebih lagi, jangan tergoncang karena tantangan, karena kendala. Jadi menyurutkan keberanian kita. No, selama itu hal yang baik, perjuangkan apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita. Amin. Selama itu baik, perjuangkan. Jangan kendor, jangan takut. Melangkah maju. Karena saya percaya, selama ada Tuhan di hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik kok. Kalaupun ada orang mengalami martir karena melayani Tuhan, itu pun aja pasti ada kasih karunia. Enggak percaya. Si Stefanus yang mati di rejam batu, dia enggak ada takutnya sama sekali.
yang lihat, yang ketakutan. Tapi Stefanus itu tenang sekali, sampai dia memandang Tuhan. Tenang sekali. Itu ada kasih karunia-Nya. Makanya kalau orang ada Tuhan di dalam hidupnya, kalaupun orang martir itu juga nggak semua orang alami martir kok. Itu pun pilihan. Darahnya pasti luar biasa dipilih. Dari antara yang lain ini darahnya lebih kudus lagi. Tapi untuk orang seperti itu, ada kasih karunia-Nya. Jadi dalam melayani Tuhan, jangan takut dengan apapun juga. Katakan amin. Ayat 10. Ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Berhenti di sana dulu. Lihat, Tuhan itu untuk satu jiwa, meskipun tantangan ada, dia tetap akan layani dengan yang terbaik. Ini luar biasa. Spirit ini harus kita punya. GMS harus punya hati yang sama. Dia jiwa-jiwa itu. Meskipun ada tantangan, kadang Pak saya ditolak Pak, waktu menginjili dia ditolak Pak. Saya ngalami ditutup pintu Pak, saya pernah jemput orang 5 kali song, ZONK, song. Ya, pertama datang dia bilang, aduh Pak maaf Pak, saya lupa ngabarin, saya ada acara hari ini. Oh iya nggak apa-apa. Minggu depan, oh Pak saya sakit, nggak apa-apa. 3 minggu lagi, oh Pak, apa ya yang ketiga itu? Pokoknya alasannya apa? Kelima itu nggak dibukakan pintu, saudara. Ada di dalam orangnya. Apakah menyurutkan saya? Aduh, kok susah ya? Enggak lah, tenang aja. Dalam melayani jiwa-jiwa itu pasti ada tantangan kok. Tapi ayo, maju terus, melangkah maju. Sama seperti Tuhan. Dia nyawa taruhannya. Tapi dia tetap lakukan yang terbaik untuk Lazarus. Amin. Anda dan saya punya Bapa yang baik. Bilang sama kiri kanan, kita punya Tuhan itu baik loh. Ya, jangan bilang Tuhan itu nggak peduli. Tuhan lu nggak memperdulikan dirinya sendiri sebetulnya. Betul nggak? Tuhan nggak memperdulikan dirinya sendiri. Kalau Tuhan itu lebih besar dirinya sendiri, dia ngapain selamatkan si Lazarus ini? Lazarus sudah meninggal kok. Ngapain dia bayar harga untuk itu? Tapi Tuhan itu cinta umatnya. Makanya kalau ada orang yang datang di hari ini, Anda merasa Anda nggak dicintai, bangunkan diri Anda, bilang, Tuhan cinta kamu, Tuhan cinta aku. Tuhan bisa lewati segala bahaya tantangan. Cuman satu jiwa, karena satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Katakan amin. Maka kata murid-murid itu, ayat 12 kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya kadang-kadang susah mengerti apa yang dikatakan Tuhan. Tapi belajar percaya saja dalam hidup ini. Kalau Tuhan yang punya kehendak, tidak mungkin kok rancangannya itu rancangan kecelakaan. Rancangan pasti rancangan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ya. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Karena muridnya tidak ngerti, sudah dijelaskan. Lazarus mati. Ya. Tapi aku akan membangkitkan dia. Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Coba, makanya nangkap sesuatu itu nggak boleh gampang sembarang nangkap ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Terus tiba-tiba kata berikutnya apa? Syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Orang yang nangkapnya salah, bisa jadi gosip yang luar biasa di hari itu. Tuhan tidak punya kasih, coba bayangin. Masa sudah mati dikatakan syukur-syukur? Waduh, makanya ya punya telinga itu 2, mulut itu 1. Belum dengar lengkap itu lebih baik jangan komentar. Karena komentar itu bisa menyesatkan orang. Telinga dikasih 2 sama Tuhan karena lebih baik mendengar daripada ngomong sebetulnya. Tapi kalau orang itu pakai ngomong dulu bisa jadi salah, banyak kesalahan yang terjadi. Makanya telinga itu 2 supaya kita mendengarkan. Syukur di sini mungkin murid-murid juga nggak ngeh. What is ngeh? Murid-murid mungkin nggak paham. Kenapa sih Tuhan ini kok pakai syukurlah aku tidak hadir? Bukannya datang langsung sembuhkan yang sakit. Ini lo mati kok syukur aku nggak datang loh. Gimana Tuhan ini? Makanya saya bilang dari tadi tak ulang-ulang. Kalau Anda tidak ngerti, jangan komentar. Tapi belajar percaya di hati. Saya juga banyak pertanyaan sama Tuhan.
Saya ketemu orang bilang gini, Pak saya banyak pertanyaan sama Tuhan. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Jangan-jangan kalau Tuhan berkata, daripada ditanyain itu, lebih baik nggak usah masuk surga deh. Banyak pertanyaan, bercanda. Saya tahu Tuhan tidak begitu ya. Saya kalau di surga saya tidak mau banyak pertanyaan. Saya banyak tidak ngerti, tapi yang saya mau dalam hati saya cuma banyak belajar percaya sama Tuhan. Engkau tahu yang terbaik, rancanganmu yang terbaik. Aku tidak ngerti Tuhan, tapi aku percaya Tuhan pasti melakukan segala perkara di hidupku. Bagianku just trust, hanya percaya sama Tuhan. Amin. Percaya 2025 kemenangan. Wah, enggak semuanya. Ini orang bilang resesi loh. Menteri Ekonomi juga bilang ini sudah tidak bakal lebih baik daripada kemarin. Masih percaya? Mana anak tangganya? Loh, mana anak tangganya? Amin ya. Mana tangganya untuk ke situ? Kadang kita nggak tahu jalannya, tapi Tuhan banyak cara buat menolong kita. Yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 16, ini lagi muridnya lebih nemen, ini lebih nemen bahasa Jawa ya. Ini lebih lagi nih. Dikatakan begini, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini salah satu contoh orang yang nangkepnya salah. Dia nggak paham dengan perkataan Tuhan Yesus, masih komentar yang salah lagi. Karena dia tahu nanti dilempar batu, ya sudah kita sama-sama benjut ini. Sama-sama mati, sama-sama mengalami martir ini hari ini. Marilah kita, makanya hati-hati ya, untung Tuhan itu begitu dia ngomong gitu Tuhan tidak berkata, ya Thomas kamu mati habis ini. Tidak, untung. Kadang-kadang untuk perkataannya tidak penting sama Tuhan tidak didengarkan, diabaikan. Tuhan itu baik sekali. Tapi kenapa ya hari ini kok keluar bahasa Jawa terus dalam hidup saya? Saya mau ngomong boya, what is boya? Bahasa Ibrani itu ya. Bu, meskipun meskipun kalau dia tidak mengerti, saya tidak boleh ngomong bahasa Jawa karena saya tahu ada orang Jakarta di sini. Saya harus menghargai orang Jakarta. Bingung dia nanti, dikira nanti dari planet mana saya. Tapi gini loh, kalau Anda nggak paham dengan situasi yang ada, jangan komentar-komentar yang membuat Anda itu bisa membuat Anda itu jadi terhilang dari rencana Tuhan. Kata-kata itu harus dijaga karena kata-kata itu mengandung kuasa. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak dengarkan kata-kata Thomas. Ini level murid loh. Sudah nggak percaya, kata-katanya negatif lagi. Saya berdoa jemaat GMS Bali, kita harus menjaga kata-kata kita. 2025 salah satu yang perlu diubah selain dari hati yang diubah. Karena semua yang keluar dari mulut kita dari hati. Hati kita nih harus diubah dulu yang pertama-tama. Dibersihkan, dikuduskan dulu. Nanti kalau hatinya sudah dibersihkan, perkataannya pasti jadi baik. Karena tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Hati dulu dibersihkan, baru berikutnya perkataan kita harus dijaga. Meskipun hati ini baik ya, kadang-kadang kita ini lebih gampang komentar sesuatu. Saya pun bisa luput di situ. Saya pun belajar untuk menahan, jangan ngomong. Tidak boleh. Apalagi kalau itu kata-kata sia-sia, jangan ucapkan, bahaya. Paham? Ya, tidak boleh kata sia-sia, bilang kiri kanan, tidak boleh kata sia-sia. Nggak paham itu, diem aja, doa. Tuhan aku tidak paham, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Lumayan ya, perjalanannya panjang, 2 hari. Tuhan Yesus dari tempat di mana dia mendapat kabar, sampai ke rumahnya Lazarus itu 2 hari perjalanan dengan jalan kaki. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar, Marta itu orang responsif, cepat sekali, bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan
kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kalau dengar dari ayat 21, 22, 22, apalagi 22, kita tahu bahwa seolah-olah Marta ini sangat percaya sama Tuhan. Ayat 22 dikatakan begini, tapi dikatakan ini, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Berarti kalau Tuhan Yesus minta Lazarus bangkit, didengarkan Tuhan enggak? Sama Bapak enggak? Ayo, saya butuh respon. Hanya 5-6 orang yang angguk-angguk, yang lain diem semua. Yang bingung dengan pertanyaan saya, coba dibangunkan, jangan-jangan dia tidur. Coba, ini kan ditanya, bukan nanya, Marta kan bilang, aku percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun yang kamu minta kepadanya, Tuhan akan memberikan kuasa itu. Nah, berarti kalau Yesus berdoa buat Lazarus bangkit, didengarkan enggak sama Tuhan kalau menurut perkataan Marta? Pasti ya, berdoa untuk sesuatu yang mustahil didengar enggak? Benar ya? Artinya kan dia percaya ya, betul ya? Marta percaya sama Tuhan seolah-olah dari kata-kata itu. Tapi nanti coba kita lihat. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24 perhatikan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sama enggak? Serupa tapi tak sama jawaban Marta ini. Marta ini punya cara pandang sendiri. Dia kelihatannya percaya, makanya kalau ngomong sesuatu, ini bagus buat perkataan kita. Karena perkataan itu kadang-kadang nggak sinkron, apa yang dikatakan di dalam pengetahuan kita nggak sama dengan hatinya. Ketika dia ngomong bahwa Tuhan, Bapa akan mengabulkan apapun yang kamu minta kepadanya. Terus Tuhan berkata apa? Jelas Tuhan berkata, saudaramu akan bangkit. Berarti kan artinya kan Yesus berkata, ini akan bangkit dari kematian. Tapi Marta itu sudah punya konsep bahwa adiknya ini sudah mati di hari keempat. Karena konsep di zaman itu, orang mati kalau masih 3 hari pertama, itu bisa dibangkitkan. Karena rohnya, orang Yahudi itu percaya gini loh, orang mati 3 hari pertama, ini orang Yahudi ya, di kitab Talmudnya mereka. Orang mati itu ada di sebelahnya rohnya masihan, 3 hari, kalah sama orang Jawa 40 hari katanya. Makanya dikasih tepung, nanti ada jejak kakinya. Ya, itu dulu katanya saya pernah dengar begitu, kalah kan makanya 40 hari. Ini 3 hari. Dan orang Yahudi percaya gini, kalau sampai hari keempat yang membangkitkan, itu bukan manusia yang bisa membangkitkan, itu Mesias. Karena 3 hari pertama, kalau ngomong tentang orang mati dibangkitkan, Elia pernah melakukannya. Elisa bahkan tulangnya pun itu loh, bersentuhan dengan orang mati bangkit. Kalau Yesus datang di 3 hari pertama langsung ketika dia dapat kabar dan dia melakukan itu, tidak ada yang spektakuler di waktu itu. Karena nabi-nabi juga melakukan hal yang sama. Marta mungkin konsepnya gini, kalau seandainya Tuhan datang di 3 hari pertama, aku tahu pasti engkau bisa membangkitkan. Tapi karena ini sudah hari keempat, aku percaya nanti bangkitnya nanti di akhir zaman. Kalau Tuhan datang. Makanya hati-hati dengan konsep kebenaran yang sudah ditanamkan di dalam pikiran kita. Tiap tahun kita harus diperbarui. Makanya kitab Roma itu bagus. Perbarui akal budiku, batinku. Setiap tahun kita harus diperbarui terus. Minta sesuatu yang baru. Tuhan aku tidak ngerti, tapi aku mau terus bertumbuh. Aku tidak ngerti, aku mau terus maju melangkah, percaya kepada Engkau. Amin. Amin ya. Jangan kayak Marta. Kelihatannya percaya, tapi dia percaya dengan konsep apa yang dia pikirkan. Tidak seperti apa yang Tuhan katakan. Dengan cepat, saya kejar-kejar dengan waktu betul-betul ya. Anda dapat sesuatu enggak? Ini. Kata Marta kepadanya, aku tahu, ayat 24 ya, bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 25, Yesus sedang mengatakan tentang kebangkitan yang terjadi bisa di masa sekarang ini. Tapi ayat 26 bicara tentang kebangkitan yang akan datang. Tuhan Yesus ngomongnya cukup jelas menurut saya di waktu itu. Tapi ayat 27 perhatikan, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia.
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Belum selesai Tuhan menjawab, dia sudah tinggalkan. Dia berkata, aku percaya engkau adalah Mesias. Kenapa tiba-tiba muncul kata Mesias di situ? Makanya saya katakan tadi, kalau orang mati bangkit pada hari keempat, yang bisa membangkitkan adalah Mesias. Tapi rupanya Marta itu memandang Tuhan itu bukan sungguh-sungguh Mesias sebetulnya. Dia memandang Tuhan Yesus itu di waktu itu hanya enggak lebih dari guru, sahabat, sebagai seorang nabi, beda dengan Maria. Saya potong aja ya, nanti tak kasih PR baca di rumah. Kalau baca ini enggak selesai saya. Nantinya, Marta ini kan belum selesai ngomong sama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia bisa ngomong sama Maria. Itu loh, Maria, Mar, Tuhan Yesus cari kamu. Bayangin, mana ada Tuhan Yesus berkata mencari Maria? Enggak ada. Kadang-kadang orang itu, makanya ya beda ya. Orang kalau, saya senang dengan orang yang melayani. Ya, orang melayani itu respon itu bagus, cepat sekali tindakannya. Tapi kadang-kadang sometimes dalam hidup ini belajar untuk duduk diam mendengarkan itu jauh lebih baik sebetulnya. Supaya kita bisa mengerti. Dibanding kita melakukan, mempersembahkan sesuatu terus, tapi kita tidak pernah mau mendengar, punya telinga untuk mendengar Tuhan. Kita tidak akan pernah lihat kebenaran yang Tuhan mau nyatakan di hidup kita. Dalam hidup ini sometimes perlu mendengar. Duduk diam. Ku judesan. Ku ingin mendengar suaramu. Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, kan ku perhatikan kehendakmu atasku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Dimulai dari kata mendengar dulu. Kadang-kadang perlu dengar diam apa yang Tuhan mau kita lakukan, dengarkan. Jangan dengarkan hati kita, dengarkan Tuhan dulu. Kalau Tuhan yang ngomong, pasti ada kemenangan di hidup kita, saudara. Amin ya. Dengan singkat aja ayat 31, saya lompat. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta dan Maria kata-katanya sama. Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi bedanya, Marta ngomongnya sebagai sahabat, sebagai seorang teman. Tapi Maria datang menyembah dia. Dia memperlakukan Tuhan adalah Tuhan. Betul-betul bukan cuma perkataan, tapi lewat hidupnya dia menggambarkan Tuhan, engkaulah segalanya. Beda ya, sikap kita itu penting. Tuhan, aku ini sudah lakukan ini, aku sudah puasa, aku sudah lakukan ini dan itu segala macam. Tapi mana yang terjadi di hidupku? Anda seolah-olah equal sama Tuhan, sama dengan Tuhan. Tapi ada orang yang berkata, Tuhan, aku sudah melakukannya. Tapi kalaupun aku tidak lihat itu, tidak apa-apa Tuhan. Engkau tetap tahu yang terbaik buat hidupku. Beda sikap. Beda sikap itu akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Jawaban doa itu. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Dengan cepat, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Katanya percaya, tapi hanya kata-katanya saja. Percayanya Marta itu ada dalam konsep pikirannya, tapi dia nggak percaya dengan perkataan Tuhan. Kalau dia percaya dengan perkataan Tuhan, dia tahu bahwa
Tuhan mampu melakukan segala perkara. Yang dia katakan, Tuhan pasti bisa melakukan, Tuhan pasti akan didengarkan doanya. Apapun yang diminta pasti didengarkan. Tapi begitu Tuhan mau melakukan mujizat, dia menolaknya. Banyak anak Tuhan begitu. Tidak tahu tentang jalan Tuhan. Jalannya Tuhan itu selalu ada dalam konsepnya dia. A, B, C, D, E, E, F. Terus tiba-tiba jalannya buntu semua. Langsung berkata, mana Tuhan? Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Padahal ternyata jalan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu nggak pernah yang kita duga, saudara. Makanya saya katakan Elimelek ketika mati, Kilion dan Malon mati. Naomi berpikir nggak ada jalan lagi. Menantunya suruh pulang. Orpa, Rut pulang. Sudah, aku tidak punya anak lagi. Sudah nggak bisa lagi. Pulang. Tapi ternyata pertolongannya dia yang nggak pernah disangka-sangka. Yang disuruh mau pulang, mau dibuang-buang itu sama dia. Pulang ke rumahmu. Sudah, dan pengharapan lagi. Ternyata ditolong sama si Rut. Orang Moab lagi, bangsa terkutuk. Sometimes pertolongan Tuhan itu tidak akan kita bisa menyangkanya. Loh kok dari ini ya? Loh kok dari begini ya? Makanya Tuhan itu ajaib. Jadi orang itu harus percaya sama Tuhan. Amin. Masa enggak ada yang lompat di hati Anda ya? Harus jadi orang itu percaya sama Tuhan. Oh ternyata begini ya. Dapat dengan logika saya ya. Belajar percaya sama Tuhan. Wow. Kalau Anda percaya dengan Tuhan seperti itu. Apa yang mau kita takutkan di hidup ini? Mau tahun resesi, mau tahun kering, mau ngalami ini, ngalami itu. Come on lah. Anda punya Tuhan. Anda dan saya punya Tuhan yang hebat. Dan kalau dia hebat, kalau Anda percaya, tolong kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan itu hebat. Nanti pertolongannya nggak akan kita bisa bayangkan. Ayat 40, ayat terakhir saya, sebelum nanti ada ayat yang lebih terakhir. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Langsung saya putus aja. Ayat 43, ayat 44, dikatakan dari ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Lazarus bangkit. Orang bilang hari keempat sudah jadi batang, sudah hancur semua organ dalamnya. Pasti sudah, kalaupun dia bisa bangkit, pasti pikirannya sudah nggak lengkap lagi, nggak komplit. Pasti nggak bisa jalan, lumpuh lah, ngalami kelumpuhan ini segala macam. Tapi Tuhan itu bisa melakukan segala perkara karena dia Tuhan. Lazarus dikatakan dia normal. Nanti kalau Anda lihat nanti di ayat yang lain, Lazarus itu mau dibunuh sama orang-orang Yahudi. Kenapa mau dibunuh? Karena lewat mujizat Lazarus bangkit dari kematian ini, banyak orang Yahudi menjadi mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Karena orang lihatnya ini Mesias, ingat ya, kitab Talmud mengatakan hari keempat yang bisa membangkitkan itu Mesias. Orang langsung percaya Yesus itu bukan cuma anak tukang kayu, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, makanya banyak orang goncang imannya menjadi percaya kepada Yesus. Orang Yahudi yang gak percaya, mereka melakukan permufakatan untuk membunuh Lazarus. Lazarus normal, saya yakin perkataan Lazarus itu dengan orang pernah bangkit dari kematian, langsung dia menjadi spotlight, langsung ditanya gimana caranya, langsung dia akan berkata, iya aku lihat kematian, tapi Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Powerful kesaksiannya. Lazarus normal. Ternyata apa yang ditakutkan oleh semua orang di dunia ini tidak terjadi. Karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Yang mati dibangkitkan. Yang tidak ada harapan diberikan pengharapan yang baru. Itulah Tuhan kita, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. 3 poin yang saya mau tutup dengan 3 poin ini. Dengan sederhana Anda bisa catat atau foto aja boleh. Kemenangan selalu dimulai dari hati. Yang pertama ini, percaya kepada Tuhan itu harus sepenuhnya. Tidak boleh setengah-setengah. Hari ini percaya, besok off ya Tuhan. Tidak bisa. Percaya sama Tuhan itu harus sepenuhnya. Ya, kita tidak mengerti, belajarlah paham sama Tuhan. Ini kok 3 poin langsung dikeluarkan ya? Bisa enggak disimpan 2 dulu? Ya sudahlah, difotokan langsung ini ya. Berarti saya harus, oh bisa ternyata. Ya, satu-satu aja, masih ada di sini saya ya. Masih ada waktu kok.
Percaya kepada Tuhan itu harus sepenuhnya, nggak bisa setengah-setengah. Ya. Saya bukan mengabaikan realita keadaan yang ada di dunia ini. Tapi kalau saya percaya Tuhan saya hebat, Tuhan saya itu loh baik sekali, Bapa baik. Makanya Tuhan itu sampai menyebut dirinya Bapa. Hubungan kita sama Tuhan itu dekat sekali. Jangan curiga yang buruk sama Tuhan. Ya. Kadang kita tidak paham dengan situasi kita, tapi belajar percaya sama Tuhan. Makanya percaya kepada Tuhan harus sepenuhnya, tidak bisa setengah hati. Yang kedua, jangan jadi orang percaya yang sekedar pengetahuan, tapi tidak mempercayai kuasanya. Salib itu begini loh, kalau Anda percaya salib itu vertikal, ya vertikal ya. Anda juga percaya salib itu horizontal. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan itu nggak boleh cuma setengah-setengah. Oh aku percaya Tuhan, tapi aku nggak percaya kesembuhan, nggak bisa. Anda harus percaya Tuhan itu bisa menyembuhkan. Oh aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi aku nggak percaya kematian, nggak bisa juga. Anda harus percaya. Makanya percaya kepada Tuhan itu harus bukan dengan pengetahuan saja, tapi dengan mempercayai kuasanya. Saya adalah orang yang suka belajar juga. Saya punya target-target sesuatu kalau baca-baca buku Alkitab, itu saya pasti suka menggali-gali gitu ya. Belajar-belajar apa, senang sekali di situ. Tapi lebih dari itu semua, sometimes saya taruh Alkitab saya drop, saya tidak mengerti Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya kuasamu bekerja dengan dahsyat Tuhan. Jangan jadi Marta, kelihatannya percaya, tapi percayanya ada di dalam konsep pemikirannya saja. Tapi dia tidak percaya lihat kuasa Tuhan. Amin. Harus percaya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir. Ini. Milikilah hati seperti Maria yang dicintai Tuhan dan sesamanya. Apa maksud dari ini? Kemenangan selalu dimulai dari hati. Kenapa saya katakan Maria itu bisa membuat hati Tuhan masigu? Ya. Kenapa Tuhan itu bisa masigu? Tahu arti kata masigu? Selain kata terharu, itu sedih karena ada sesuatu, ada penyebabnya. Itu masigu. Ya. Kalau bahasa kita tuh terharu, terenyuh. Ketika ada orang ngomong sesuatu menjamah hati kita pun ikut sedih di situ, ikut merasakan apa yang ada di hatinya. Ngomong sama Marta biasa Tuhan, tapi ngomong sama Maria hatinya terjamah. Saya ngomong sama diri saya, kamu harus belajar kayak Maria. Kenapa Maria? Maria itu beda daripada yang lain. Dia itu mengasihi Tuhan itu bukan cuma dengan perkataan, lewat hidupnya, lewat perbuatannya. Di mana orang senang melayani, kelihatan orang, dia cuma duduk diam dengar Tuhan ngomong apa. Di mana orang melayani segala macam, masih melayani pun Marta aja melayani pun masih ada iri hati sama orang lain ngomong Tuhan, bahkan ngomongnya sama Tuhan lagi Tuhan. Maria itu loh nggak melayani. Kamu kalau melayani ya fokus melayanimu saja, nggak usah lihat orang lain. Dia pasti bisa ngomongin Maria itu loh, ada kejengkelan sama Maria. Tuhan ngomong apa? Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara, tapi Maria mengambil yang terbaik. Duduk dia mendengarkan suara Tuhan. Sometimes dalam hidup, saya ngomong gini bukan berarti habis ini kita tak duduk diam aja ya. Bukan begitu. Karena pada akhirnya Maria, dia melayani Tuhan itu berbeda dengan yang lain. Semua orang melayani, Marta melayani Tuhan, apakah orang bisa melakukannya? Semua orang bisa melakukannya. Simon menjamu Tuhan, apakah semua orang bisa melakukannya? Semua orang bisa melakukannya. Orang pemungut cukai pun bisa melakukannya. Sakius juga pernah menjamu Tuhan. Tapi Maria yang dia lakukan, tidak semua orang bisa melakukan. Dia memecah yang terbaik lewat apa yang dia punya, minyak. Minyak itu adalah minyak warisan sebetulnya. Dipecah sama Maria. Terus dibasuh, ini orang kasihnya itu betul-betul kasihnya luar biasa. Dia nggak cuma basuh dengan kain, dia pakai rambutnya sendiri untuk membasuh. Bayangin apa perkataan orang di waktu itu. Apakah tidak keluarganya mencibir pemborosan Maria kamu kenapa pecahkan minyak warisan itu? Kan itu kan bisa kamu pakai sendiri, kenapa kamu persembahkannya pada Tuhan? Wah dikomplain, tidak semua orang bisa melakukan ini. Tapi Maria luar biasa. Belum lagi perkataan orang, kamu ini bukan murimnya kok rambutnya diseka di kaki, itu kan tidak bagus. Tapi dia lakukan karena dia mencintai Tuhan. Orang kalau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan itu juga tahu kok, kenal hatinya orang. Ini orang tidak mencintai ini nggak cuma dengan perkataan, dengan perkataannya saja, tapi dengan kehidupannya. Orang Tuhan bisa merasakan itu. Dan Tuhan tahu Maria ini cinta dia luar biasa.
Makanya ketika Maria ngomong sesuatu, hati Tuhan itu langsung terenyuh. Kata keduanya langsung dia berkata, mana Lazarus? Sudah gak tahan untuk cepat melakukan mujizat. Punyalah hati seperti Maria. Yang dikasih Tuhan dan dikasihi oleh sesamanya. Dia pergi ke kubur, orang-orang ikut. Kenapa? Karena orang-orang mengasihi Maria. Ini orang ini punya good character. Ayo kita jadi Maria. Gak cuma duduk diam, tapi mempersembahkan hati yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Katakan amin. Kasih tepuk tangan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.